pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish nama kecilnya, itu juga berakidah Asy'ariyah. Bedanya fikihnya. Jika Wasiliyah Perti itu bermazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah tidak anti mazhab tapi tidak terikat mazhab. Ini tolong dibedakan, ya. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab, dipecat dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab, cuma tidak terikat mazhab, itu aja bedanya. Kenapa kan begitu? Waktu Syekh Ahmad Dahlan berdakwah di Jogja, Jogja itu kampung orang-orang istana, keraton, bukan kampung santri. Maka tidak mungkin beliau mengatakan kepada umat dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Minhaj, tidak mungkin. Orang nanya, Pak Kiai, dalilnya mana? Maka Pak Kiai langsung carikan ayatnya, langsung carikan hadisnya. Pola ini kemudian membentuk apa yang kita sebut sekarang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya anggota juga Pak di Tangerang Selatan. Dulu beberapa kegiatannya saya ikut, dan saya ngajar dulu, ada teman-teman saya para asatis di Muhammadiyah, saya ngajar Sahih Muslim di situ. Tapi belakangan saya kemudian tidak aktif lagi, ya, tidak aktif lagi karena memilih tidak berbendera. Cukup bendera saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Apalagi yang unik, Buya Hamka dan ayahnya, begitu juga pendiri Muhammadiyah, mereka sebenarnya bertasawuf. Muhammad Darwish alias Syekh Ahmad Dahlan itu sebelum ke Makkah belajar kepada Syekh Saleh Darat. Syekh Saleh Darat ini mensyarah kitab hikam dalam bahasa Jawa. Tahu mensyarah, mengurai. Jadi Syekh Ahmad Dahlan bisa bangun Muhammadiyah itu karena beliau pernah belajar ketulusan. Maka beliau mengatakan, jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kalau orang nggak bertasawuf nggak ngerti itu. Itu basicnya adalah al-ikhlas. Kalau nggak nyampe. Banyak orang yang dompleng satu pergerakan karena ingin hidup di situ. Sedangkan pendirinya mengatakan jangan hidup dari sini, tapi hidupkan. Kenapa? Itulah terjemahan in tansurullah yansurkum. Bantulah Allah lewat pergerakanmu, maka Allah akan jamin hidupmu. Jangan mencari jaminan hidup. Ini perbedaan pergerakan mereka, karena basic mereka sufi. Maka dulu Buya Hamka rutin menulis di Panjimas dulu ya, tentang tasawuf. Saya lirik-lirik lama itu. Ternyata tasawuf beliau tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam. Ternyata awal beliau pindah ke Jakarta, beliau ngajar di Tanah Abang. Ngajar pakai kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita berharap nanti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai juga mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, ya. Oh, di situ hadis dhaif. Ayo kita uji hadis dhaifnya di mana, ya. Jangan-jangan antum cuma dengar dari orang hadis dhaif, hadis dhaif. Baca dulu, hitung dulu hadisnya berapa di sana. Kalau cuma karena ada hadis dhaif di satu kitab lalu kita buang kitabnya, maka akan banyak kitab-kitab hadis kita buang. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada hadis dhaif di dalamnya. Imam Muslim punya kitab yang lain, Al-Wahdan dalam ilmu hadis. Imam Tirmizi mengatakan semua yang di dalam kitabnya Sunan Tirmizi itu boleh dipakai, ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. Padahal itu hadis yang semuanya ada yang sahih, hasan, dhaif. Tapi kata dia ini boleh diamalkan, ma'mulun bih,
kecuali dua hadis kita teliti, ternyata hadis dhaif, sahih secara sanad tapi tidak sahih secara fiqih, ya.